saya memang bisikan ke Bu Amrina, Bu, ini kenapa harus pakai kertas ya? Ini perempuan harusnya bicara, bersuara, gitu kan? Nah, supaya akomodir. Sebelumnya Bu, kami ucapkan selamat datang. Kita ucapkan selamat datang buat Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Bapak Dr. Andes Tengku Saifulmar. Iya, bisa berdiri gak kenal Bang? Nah, kita balik aplaus. Baru ada juga Pak Arif kan, itu mungkin nggak asing juga dari BUCC, kawan-kawan sekalian. Tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab oleh Sabsida juga oleh Amrina. Kami coba juga menjawab apa yang ditanyakan sebagai apa namanya, coba kita diskusikan ya. Omnibus Law ini kan belum disahkan, jadi ada pertanyaan saya nggak sebut lagi siapa yang menanyakan, kita belum disahkan, sehingga bisa ada peluang untuk komponen masyarakat termasuk masyarakat sipil untuk memberikan kontribusinya, memberikan pandangan dan pendapatnya lewat ya seperti kawan-kawan serikat buruh melakukan dalam aksi-aksi yang konstruktif, menyampaikan agar ini menjadi pertimbangan atau dibatalkan. Bahasanya lebih ke ekstrimnya ditolak, omnibus law ditolak oleh banyak pihak, termasuk kaum pekerja buruh dan perempuan, karena di sana juga banyak perempuan aktif di organisasi buruh. Dan kalau draftnya itu bisa didapatin di internet maksudnya, di internet bisa didapatkan atau dengan kita juga ada. Jadi tadi Bu Samsira juga sudah ada ininya, tapi nggak sampai 2000 halaman itu. Ya, dari 11 klaster itu kita ambil yang tenaga kerjaannya saja. Kalau kita copy lumayan dibuka 22.000 halaman. Ada yang menyebutkan 1119 halaman. Kemudian tanggapan-tanggapan soal aturan omnibus law yang merugikan perempuan atau pekerja perempuan kita tadi sudah sampaikan mengenai soal cuti haid ya, yang terancam berpotensi hilang karena bekerja saat kerja, tentunya nggak bisa bekerja ketika haid, tidak diizinkan bekerja. Kemudian juga ini kan saya mengganggu proses apa namanya kualitas reproduksi. Hak-hak normatif pekerja perempuan yang di Undang-Undang 13 2003 seperti cuti hamil dan melahirkan kan hari ini 1,5 sebelum dan sesudah, itu 3 bulan. 3 bulan, tapi di dalam omnibus law ini juga terancam hilang, tidak diatur itu soal itu, sehingga bahkan sekarang yang seperti kata dua narasumber tadi, ada kasus kita pernah di Banda Aceh ketika pekerja perempuan itu hamil di PHK, diberhentikan karena dianggap tidak produktif, tidak bisa melakukan kegiatan usaha, kegiatan di kerja, sehingga dia di PHK. Nah, ketika kita lakukan terobosan, komasi bersama kawan-kawan KSPI, Pak Saifulmar dan kawan-kawan BUCC, akhirnya kita bisa menyampaikan kepada pemerintah, dan itu sudah mulai diperketat. Tidak ada lagi yang pekerja perempuan yang bekerja di perusahaan hamil kemudian diberhentikan. Kalau kita lihat ini diskriminatif perempuan itu di perbankan, itu kalau mau tes 2 tahun nggak boleh nikah. Itu nggak tahu juga itu Bu Amrina yang tahu. Kan nggak boleh nikah dulu selama 2 tahun. Nah, jadi membatasi tidak boleh hamil. Ada juga kan? Itu hal-hal yang menyebut hak asasi manusia, kalau kita bahas itu pasti tentu banyak sekali. Ya, jadi ya omnibus law tadi tidak diatur sehingga tidak ada terancam hilang. Kemudian karena sudah ada keberhasilan dari organisasi pekerja buruh memastikan BPJS kesehatan sudah naik, berdasarkan berita yang kemarin, ini dianggap oleh salah satu peserta kita, ini bisa menjadi salah satu kita adopsi sebagai strategi. Kalau di serikat pekerja, serikat buruh itu kita menyebutnya KLA, konsep lobby aksi. Jadi ada konsep-konsep yang diberikan argumentasi kenapa kita menolak. Jadi kita ada alasan menolak omnibus law, menolak kenaikan iuran BPJS. Nah, sederhananya misalnya iuran BPJS ini akan merugikan masyarakat, mengurangi daya beli, melemahkan daya beli masyarakat, karena dia harus mengeluarkan uang lebih banyak. Ketika kemarin kelas 1 naik menjadi 180.000, ketika dia ada 1 orang istri dan 2 orang anak, 720.000 per bulan untuk membayar jaminan kesehatannya, BPJS kesehatan. Untuk di kelas 1, maka mereka turun kelas supaya mempertahankan ketahanan ekonominya bisa stabil, dan kondisi ekonomi yang semakin memburuk bagi pekerja yang bekerja berdasarkan jasa kerjanya, dan dia harus menjadi peserta mandiri, tidak boleh menjadi peserta DKA atau JKN, maka dia akan
banyak lagi untuk mengeluarkan biaya untuk jaminan kesehatan. Dan dengan tidak naiknya iuran BPJS saat ini dibatalkan, nah ini setidaknya bisa membantu kalau negara mengatakan defisit kan, makanya di iuran itu dinaikkan. Strategi Menteri Keuangan untuk menaikkan karena defisit dan sudah tidak relevan lagi iurannya. Nah maka bagi kita menolak sederhananya itu untuk memberikan ketahanan ekonomi daya beli masyarakat. Itu secara konsep dan melakukan lobby-lobby dengan pemerintah dan DPR, memberikan argumentasi dan aksi. Nah ini juga strategi. Jadi kalau strategi yang BPJS ini, kenapa kok berhasil? Kok bisa berhasil ya kata yang lainnya? Ya karena konsisten, bukan hanya kelompok buruh, semua pihak. Mungkin yang tidak begitu merasakan di pemerintah ya, di ASN misalnya atau BUMN yang memang ada subsidi juga dari pemerintah seperti iuran, pemerintah membayar 4%, sekarang ASN-nya dipotong 1%. Nah, sebelumnya 2% ya. Nah, sekarang 1% juga dipotong dari upah. Nah, karena kita melakukan penolakan tadi konsisten dari berbagai pihak, akhirnya sudah dipertimbangkan. Ini putusan MA, putusan Mahkamah Agung untuk memutuskan karena ada yang menggugat. Kemudian bicara kesejahteraan hidup juga pertahanan untuk kesejahteraan hidup yang tadi Bu Nabila sampaikan, contoh di pekerjaan mencari tiram. Bagaimana perempuan bekerja bermasalah dengan kesehatannya kalau dia terlalu lama di lain. Perlu ada peningkatan sistem melakukan pekerjaan di pemerintah secara umum ya. Karena dengan teknologi 4.0 tentu kita berharap orang pekerja perempuan untuk mencari tiram tadi tidak lagi berendam dalam air. Harusnya dia bisa di atas. Bagaimana alat-alat kaki yang bisa membantu pekerjaan tersebut? Karena dia bertahan hidup untuk mempertahankan ekonominya, mencari nafkah di situ. Nah, bagaimana pemberdayaan? Maksud saya perlu pemberdayaan dengan teknologi saat ini, dengan era 4.0, digitalisasi, digitalisasi dan ekonomi. Harusnya ini bisa menjadi strategi juga pemerintah memikirkan cara-cara tersebut. Jadi perempuan kalau memang harus bekerja di situ, tapi dia tidak harus berlama-lama juga berendam yang merusak kulitnya, merusak nanti kesehatannya. Nah, atau juga laki-laki juga ikut juga bekerja di situ. Nah, bagaimana ini menjadi strategi? Karena bicara peluang dan tantangan, kalau memang peluangnya ada besar untuk ekonomi di sektor-sektor tadi, nah, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, pemberdayaannya melalui pemberdayaan ekonomi, pendekatan UMKM dan sebagainya seperti apa? Sehingga tantangan yang dihadapi itu akan terjawab, tidak menjadi permasalahan. Nah, terakhir, apakah perlu Omnibus Law ini? Apakah perlu adanya Omnibus Law Cipta Kerja? Kalau di sini bahasa Cipta Lapangan Kerja. Ya, bagi kita, kalau undang-undang yang ada sudah baik, tentu tidak perlu diganti karena tadi disebutkan oleh Bung Samsidat juga bahwa untuk merubah aturan yang sudah ada. Aturan yang sudah ada sudah bagus, ngapain di satu hal lagi mengenai tenaga kerja yang baik itu perempuan maupun laki-laki, yang kita sudah kuliah S1, S2 ya, tapi penghasilan kita, pendapatan kita tidak sesuai diberikan oleh majikan ataupun oleh pengusaha. Sekarang ini kita lihat kalau pekerja-pekerja yang ada misalnya saya contoh di SPBU atau di beberapa perusahaan-perusahaan, mereka itu kan rata-rata lulusan SMA ya? Jadi kadang-kadang sekolah terlalu tinggi-tinggi, ternyata selain lapangan kerja yang sempit, kemudian tidak ada kontribusi feedback yang baik dari yang menggunakan jasa kita, ini juga baik. Mereka bekerja di SPBU itu tidak buta aksara, tidak buta warna kan? Jadi tahu mulai dari nol, tekan angka itu, gajinya rata-rata upah minimum 3,2. Dibandingkan tadi guru S2 yang dibayar, S2 dibayar cuma nggak sampai UMP, nggak sesuai UMP, ada yang 400.000 dan sebagainya. Jadi akhirnya orang udah malas-malasan tuh ini kerja di tempat yang udah memastikan kita aja. Ini menjadi persoalan dan tantangan bagi pemerintah dan kita yang bekerja perempuan juga. Bagaimana kita bisa menyikapi hal ini?
sehingga kualitas hidup kita akan